Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Supardi. Di sini saya akan menjelaskan materi geografi kelas 12 semester 2 bab 1, yaitu tentang pemanfaatan peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Nah, bisa dilihat ini merupakan foto hasil dari citra foto udara yang ditangkap oleh penginderaan jauh. Selanjutnya, nah ini juga merupakan contoh. Yang sebelah sini merupakan citra dari foto udara, dan yang di sebelah sananya itu merupakan proses pemanfaatan dari citra itu tersendiri. Selanjutnya, pengertian penginderaan jauh. Nah, penginderaan jauh ini memiliki arti beberapa, jadi tergantung dari orang yang mendefinisikan. Nah, di sini ada penginderaan jauh atau remote sensing adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, daerah, atau fenomena dengan jalan analisis data yang diperoleh melalui alat perekam atau sensor yang menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media perantaranya tanpa menyentuh objek tersebut. Nah, ini menurut Lisland dan Kiefer pada tahun 1979. Sedangkan menurut Avery pada tahun 1985, penginderaan jauh merupakan upaya untuk memperoleh, menunjukkan atau mengidentifikasi dan menganalisis objek dengan sensor pada posisi pengamatan daerah kajian. Nah, selanjutnya yaitu penginderaan jauh menurut Litjen pada tahun 1985 merupakan teknik yang dikembangkan untuk memperoleh dan menganalisis informasi tentang bumi. Informasi ini berbentuk radiasi elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan dari permukaan bumi. Nah, selanjutnya maka dapat disimpulkan bahwa penginderaan jauh adalah suatu teknik dan seni untuk memperoleh informasi objek dari jarak jauh tanpa kontak langsung dengan objek, gejala, atau daerah yang akan dikaji dengan menggunakan sensor. Nah, ini merupakan komponen dari penginderaan jauh. Yang pertama yaitu sumber tenaga. Nah, sumber tenaga untuk penginderaan jauh ini terbagi menjadi dua, ada tenaga aktif dan tenaga pasif. Nah, untuk tenaga aktif merupakan tenaga yang bersumber secara berasal dari radar yang aktif pada saat pengambilan objek. Nah, biasanya wujud dari cahaya ini adalah berbentuk kilatan yang cepat dan berbentuk gelombang elektromagnetik. Nah, ini tidak terbatas, jadi bisa digunakan pada malam hari maupun dari siang hari. Nah, sedangkan untuk yang kedua yaitu tenaga pasif, yaitu matahari. Nah, tenaga pasif ini bersumber dari sinar matahari sendiri yang masuk ke permukaan bumi. Nah, jumlah tenaga matahari yang mencapai bumi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu waktu, lokasi, dan kondisi cuaca. Nah, jumlah tenaga yang diterima di siang hari lebih banyak dibandingkan dengan pagi atau sore hari. Sedangkan ketika malam hari, sumber tenaga pasif ini tidak bisa dipakai. Selanjutnya, nah, ini merupakan contoh dari komponen-komponen dari penginderaan jauh. Yang pertama adalah radiasi matahari, kemudian akan memancarkan gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik tersebut kemudian dipantulkan di sasaran di objek tersebut dan masuk ke detektor dari radiometer. Nah, elektronik dan akan masuk ke perekam atau monitor dan nanti akan masuk berupa digit atau tipe citra. Nah, selanjutnya, yang kedua yaitu atmosfer. Nah, energi yang masuk ke permukaan bumi tidak seluruhnya sampai, tapi hanya sebagian kecil saja yang masuk ke permukaan bumi. Nah, energi tersebut dihambat oleh atmosfer melalui serapan, ataupun dipantulkan, ataupun diteruskan. Nah, masih ingatkah apa itu atmosfer? Nah, pada bab sebelumnya kita sudah bahas lapisan-lapisan dari atmosfer yang tersendiri. Nah, tidak semua spektrum gelombang elektromagnetik dapat sampai di permukaan bumi karena dalam atmosfer ada proses pembaruan dan penyerapan, baik penyerapan dilakukan oleh molekul atmosfer atau spektrum gelombang elektromagnetik yang dapat memancarkan disebut dengan jendela atmosfer. Nah, selanjutnya yaitu interaksi antara tenaga dan objek. Nah, dalam rekaman objek diperlukan wahana, tenaga alam, atau buatan. Objek yang direkam, alat sensor dan deteksi atau detektor. Tenaga yang memancar ke permukaan bumi atau objek akan memantul dan direkam oleh alat atau sensor. Nah, pada sensor terdapat alat untuk mendeteksi, disebut dengan detektor. Nah, di mana detektor yang ada pada alat dipasang pada wahana seperti balon udara, pesawat, ataupun satelit. Nah, setiap objek ini mempunyai karakteristik tertentu dalam memancarkan atau memantulkan tenaga ke sensor. Nah, pada dasarnya
Pengenalan objek dilakukan dengan menyelidiki karakteristik yang tergambar pada citra yang didapatkan setelah proses detektor itu. Nah, selanjutnya yaitu wahana dan sensor. Nah, wahana ini adalah kendaraan yang berfungsi untuk meletakkan sensor saat dilakukan proses perekaman. Nah, merekam objek permukaan bumi bisa dilakukan di luar angkasa maupun di angkasanya. Nah, wahana yang digunakan di penginderaan jauh diantaranya adalah balon udara, pesawat terbang, pesawat ulang-alik, dan satelit. Nah, setiap jenis kendaraan ini mempunyai karakteristik dan hasil yang berbeda-beda. Kemudian ada sensor. Nah, sensor ini ada dua, ada fotografik dan non fotografik. Nah, fotografik merupakan wahana yang digunakan itu terestrial, foto udara, antariksa, dan satelit. Nah, sensor yang digunakan sistem fotografik adalah kamera. Sedangkan non fotografik yaitu radar sensor elektromagnetik atau elektronik ini digunakan pada sistem penginderaan jauh non fotografik. Karena proses perekaman objek tidak berdasarkan pembakaran tetapi berdasarkan sinyal elektronik yang dipantulkan atau dipancarkan dan direkam oleh detektor. Selanjutnya yaitu perolehan data. Perolehan data ini ada perolehan data manual dan perolehan data digital atau numerik. Nah, perolehan data manual adalah data yang didapatkan melalui kegiatan interpretasi citra. Guna melakukan interpretasi citra secara manual diperlukan alat bantu bernama stereoskop. Nah, stereoskop ini dapat digunakan untuk melihat objek dalam bentuk 3 dimensi. Perolehan data digital atau numerik atau digital diperoleh melalui penggunaan software khusus penginderaan jauh yang diterapkan pada foto udara. Nah, dan biasanya diinterpretasi secara manual. Nah, penggunaan data adalah orang atau lembaga yang memakai data penginderaan jauh. Nah, data penginderaan jauh dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Data penginderaan jauh yang memiliki kerincian dan keandalan sangat dibutuhkan oleh pengguna data. Jadi, data penginderaan jauh ini bisa dipakai oleh berbagai lembaga sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, baik dalam segi pertanian, perikanan, pertambangan, dan lain-lain. Nah, ini merupakan unsur-unsur interpretasi citra. Ini sudah dibahas pada pertemuan pada kelas bab 10, kelas 10 bab 2 kalau nggak salah. Nah, ini merupakan unsur-unsur interpretasi citra. Nah, yang pertama yaitu rona, ada warna, bentuk, ukuran, tekstur, pola, bayangan, situs, dan asosiasi. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu rona. Nah, rona adalah tingkat kecerahan atau kegelapan suatu objek yang terdapat pada citra. Rona pada foto udara pankromatik merupakan atribut dari objek yang berinteraksi dengan seluruh spektrum tampak yang disebut dengan sinar putih. Nah, bisa dilihat ini merupakan rona. Ada perbedaan rona, ada rona yang lebih gelap dan ada yang lebih terang. Nah, selanjutnya yaitu warna. Nah, wujud tampak mata dengan menggunakan spektrum sempit lebih sempit dari spektrum tampak. Nah, berbeda dengan rona yang hanya menyajikan tingkat kegelapan dalam wujud hitam putih, dalam warna menunjukkan tingkat kegelapan yang lebih beraneka ragam. Bisa dilihat di contoh gambar bahwa seluruhnya berwarna hijau, namun ada perbedaan di mana warna hijaunya itu lebih gelap ataupun warna hijaunya lebih terang. Nah, selanjutnya yaitu bentuk. Nah, bentuk merupakan variabel kualitatif yang memberikan konfigurasi atau kerangka suatu objek. Kita bisa adanya objek stadion, sepak bola pada suatu foto udara dari adanya bentuk persegi panjang. Demikian pula kita bisa mengenali gunung api. Dari bentuknya yang cembung, sekolahan berbentuk I, L, U, ataupun kotak. Nah, bentuk ini bisa dilihat sesuai dengan penjelasan bahwa ada beberapa bangunan yang memiliki karakteristik tertentu sehingga ketika kita menginterpretasi citra, bentuk ini menjadi patokan dasar. Contohnya seperti stadion yang berbentuknya persegi, misalnya lapangan berbentuk persegi, sekolahan yang berbentuk L, U yang memiliki ciri khas tersendiri. Nah, selanjutnya yaitu ukuran. Nah, ukuran ini merupakan ciri objek yang antara lain berupa jarak, luas, tinggi, lereng, dan volume. Nah, ukuran objek pada citra berupa skala. Karena itu dalam memanfaatkan ukuran sebagai interpretasi kita harus selalu diingat skalanya. Contoh, lapangan olahraga sepak bola dicirikan oleh bentuk segi 4 dan ukuran yang tepat yakni sekitar 80 meter sampai 100 meter. Nah, ukuran adalah atribut objek yang meliputi jarak luas volume, ketinggian tempat, dan kemiringan lereng.
Selanjutnya yaitu tekstur. Nah, tekstur adalah frekuensi perubahan rona pada citra. Nah, tekstur dinyatakan dengan kasar atau halus dan sedang. Misalnya hutan bertekstur kasar, belukar bertekstur sedang, dan semak bertekstur halus. Nah, tekstur adalah frekuensi perubahan rona pada citra atau pengulangan rona kelompok objek yang terlalu kecil untuk dapat dibedakan secara individu. Dan artinya ini masih sambung seperti yang awal. Jadi setiap foto citra ini memiliki misalnya penampakan yang sama, tapi ada tekstur yang berbeda. Nah, tekstur ini mencirikan perbedaan yang ada di foto citra. Misalnya ada sawah, ada semak belukar, dan hutan. Selanjutnya yaitu pola. Pola atau susunan ruangan merupakan ciri yang menandai bagi banyak objek bentukan manusia dan bagi beberapa objek alamiah. Contohnya yaitu pola aliran sungai yang menandai struktur geologis, pola aliran terelis menandai struktur lipatan, pemukiman transmigrasi dikenali dengan pola yang seragam dan selalu menghadapi sejalan. Nah, bisa dilihat di contoh ini merupakan pola aliran radial sentrifugal dari gambar tersebut seperti itu. Selanjutnya yaitu bayangan. Nah, bayangan ini bersifat menyembunyikan detail atau objek yang berada di daerah gelap. Nah, meskipun demikian, bayangan juga dapat merupakan kunci pengenalan yang penting bagi beberapa objek yang justru dengan adanya bayangan menjadi lebih jelas. Contohnya yaitu lereng terjal tampak lebih jelas dengan adanya bayangan, begitu juga cerobong asap yang menjadi tampak lebih jelas dengan adanya bayangan. Nah, ketika suatu bangunan ataupun suatu benda yang memiliki ketinggian yang lumayan tinggi itu pasti akan memiliki bayangan. Nah, tergantung dari posisi mendatarnya matahari, sehingga akan kelihatan mana objek yang lebih tinggi dan mana objek yang lebih rendah. Nah, kelemahan dari bayangan ini adalah akan menutupi daerah atau wilayah yang terkena oleh bayangan si objek itu, seperti itu. Selanjutnya yaitu situs. Nah, situs adalah letak suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Misalnya yaitu pemukiman pada umumnya memanjang pada pinggir beting pantai, kabut alam, atau sepanjang tepi jalan ataupun sepanjang sungai. Juga persawahan banyak terdapat di daerah dataran rendah dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh gambar dari situs. Nah, selanjutnya yaitu asosiasi. Nah, asosiasi adalah keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lainnya. Contohnya yaitu stasiun kereta api berasosiasi dengan jalan kereta api yang jumlahnya lebih dari satu atau bercabang. Nah, bandara berasosiasi dengan bandara lainnya. Nah, asosiasi diartikan sebagai keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lainnya. Nah, ini merupakan susunan hierarki untuk interpretasi citra. Nah, bisa dilihat dari unsur hierarki ini bahwa unsur yang paling atas itu adalah rona, sedangkan yang unsur paling bawah itu adalah situs dan asosiasi. Nah, ini berdasarkan tingkat kesulitan dan dari setiap unsur, di mana kita mudah sekali menginterpretasi rona, mudah mengukuran tekstur, bentuk, pola, tinggi bayangan. Namun semakin ke bawah, itu cara menginterpretasinya itu akan semakin rumit dan lebih kurang akurat. Nah, alat pengamatan. Nah, tadi dijelaskan bahwa alat untuk pengamatan penjajal yaitu stereoskopik. Nah, ada juga yang tidak menggunakan stereoskopik. Nah, alat pengukur objek, alat pengukur arahnya disebut dengan busur derajat. Nah, alat pengukur jaraknya sederhana yaitu penggaris, dan alat pengukur teliti seperti metal mikrokuler. Nah, alat pengukur luas yaitu planimeter dan millimeter dan sudut cahaya. Terus ada alat pengukur tinggi seperti mista, paralaks, tangga, dan lain-lain. Kemudian ada alat pengukur lereng, kemiringan dari suatu objek. Nah, selanjutnya yaitu alat pemindahan data hasil interpretasi citra. Alat pemindahan data atau palinimetrik, dan kedua alat pemindah data stereoskopik. Nah, alat analisis digital yaitu ketersediaan data. Yang pertama, kemudian ada teknologi komputer, ada algoritma, dan yang terakhir metodologi atau strategi untuk analisis. Nah, ini merupakan langkah-langkah interpretasi citra penginderaan jauh secara visual. Yang pertama itu ada pengenalan objek melalui proses deteksi. Kemudian ada proses identifikasi. Yang kedua, yang ketiga ada penilaian atas fungsi objek dan kaitan antar objek dengan cara menginterpretasi dan menganalisis citra. Yang keempat yaitu deduksi. Yang kelima yaitu klasifikasi, dan yang keenam adalah idealisasi.
Nah, ini merupakan analisis data digital. Jadi di dalam citra itu ada pixel-pixelnya. Nah, dari pixel-pixel tersebut kita bisa membedakan atau memilah-milih seperti itu. Nah, bisa dilihat di gambar bahwa yang pertama itu adalah hardware yang menampilkan hasil dari penginderaan jauh berupa citra. Nah, dari citra itu ada berupa pixel-pixel atau nilai-nilai pixel yang mencerminkan nilai pantulan atau nilai spektrum tiap objek. Nah, kemudian akan ada pengklasifikasian nilai pixel di mana karena tiap pixel ini memiliki nilai-nilai yang berbeda. Contohnya seperti warna, yang warna hijau berarti poinnya ke berapa seperti itu. Nah, kemudian langkah-langkah interpretasi citra penginderaan jauh secara manual. Nah, ini menggunakan stereoskop. Nah, yaitu pertama kita hasil dari citranya itu kita print out. Nah, kemudian si hasil tersebut berupa dua gambaran, yaitu ya posisi sebelah kanan dan posisi sebelah kiri. Nah, nanti si stereoskopis ini akan menjadi alat untuk melihat si hasil dari print out yang telah kita dapatkan dari penginderaan jauh tersebut, sehingga kita akan melihat penampakan bumi secara 3D seperti itu. Nah, manfaat dari penginderaan jauh. Nah, bidang penggunaan lahan yang pertama, yang kedua ada bidang kehutanan, bidang hidrologi, bidang pengurutan peta, bidang geofisika bumi, bidang oceanografi, dan bidang meteorologi. Nah, manfaat dari penginderaan jauh ini bisa dirasakan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi untuk misalnya kita ingin mencari sumber air misalnya di daerah ini, berarti masuknya ke pemanfaatan di bidang hidrologi. Ataupun misalnya kita mau melihat cuaca atau iklim di suatu wilayah misalnya. Nah, berarti itu manfaat penginderaan jauh dari bidang meteorologi. Nah, keunggulan dari penginderaan jauh itu yang pertama, melalui penggunaan citra diperoleh gambaran objek permukaan bumi dengan wujud dan posisi yang mirip kenyataannya. Yang kedua, dengan adanya teknologi, objek foto udara berupa 3 dimensi. Yang ketiga, melalui citra dapat diketahui bahwa gejala atau penampakan di permukaan bumi. Yang keempat, yaitu citra menggambarkan objek dengan cepat, bahkan di wilayah yang sulit dijangkau. Yang kelima, citra dapat memetakan daerah bencana alam. Yang keenam, melalui penginderaan jauh, data atau informasi dapat diperoleh dengan cepat, tepat, dan akurat. Selanjutnya yaitu manfaat penginderaan jauh di bidang tata guna lahan. Ada pemetaan tata guna lahan, ada penentuan arahan lahan, menentukan arah pengembangan suatu wilayah, menentukan lokasi pembangunan, menentukan model pengembangan suatu wilayah, dan menentukan titik-titik wilayah untuk perencanaan kawasan ruang terbuka hijau. Nah, selanjutnya yaitu di transportasi darat. Nah, ini bisa dikembangkan menentukan lokasi terminal, menentukan jarak alternatif, pembangunan jembatan, pemantauan kondisi jalan, dan penentuan jalur evakuasi. Sedangkan untuk transportasi laut, yaitu penentuan jalur pelayanan, pemantauan cuaca, dan pemantauan ombak. Nah, untuk transportasi udara, ini ada penentuan jalur penerbangan, pemantauan cuaca, dan penentuan lokasi bandara. Nah, selanjutnya manfaat penginderaan jauh dalam bidang transportasi. Untuk mengetahui jumlah persebaran penduduk di suatu wilayah, maka untuk mengetahui luas dan persebaran lahan serta kemungkinan pola drainasenya, dan kemudian untuk mengetahui pola persebaran pemukiman penduduk, dan kemudian untuk pendataan dan pengembangan jaringan transportasi berkelanjutan, dan yang selanjutnya yaitu untuk pendekatan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan di wilayah-wilayah strategis, dan yang terakhir yaitu mempermudah untuk memverifikasikan jenis lahan, membeda-bedakan atau mengklasifikasikan jenis lahan yang sesuai untuk pengembangan transportasi. Nah, keuntungan citra PJ untuk pengembangan jaringan transportasi ini, citra dapat dibuat secara cepat walaupun untuk daerah yang sulit dijelajahi, menggambarkan secara 3 dimensi. Ketelitian citra dapat diandalkan khususnya untuk daerah yang teritorial atau dataran. Nah, pemakaian citra dapat menghemat waktu dan tenaga dan biaya. Nah, daerah jangkauan citra pun sangat luas, tidak terbatas. Nah, ini merupakan contoh dari pemanfaatan jalur penginderaan jauh di jalur perhubungan udara domestik, kemudian ada jalur perhubungan udara internasional, dan jalur perhubungan laut. Nah, pemanfaatan SIG dalam bidang kesehatan masyarakat. Nah, menurut WHO, SIG atau Sistem Informasi Geografis dalam Kesehatan Masyarakat, itu yang pertama menentukan daerah sebaran penyakit, yang kedua analisis tren spasial dan temporal, yang ketiga yaitu pemetaan populasi beresiko, yang keempat ada stratifikasi faktor resiko, yang kelima adalah penilaian distribusi sumber daya, yang keenam ada perencanaan dan penentuan suatu kebijakan, dan yang terakhir ada monitoring penyakit.
Nah, pemanfaatan SIP dalam bidang kesehatan masyarakat, fungsi pertama yaitu untuk memonitor status kesehatan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Nah, fungsi yang kedua yaitu mendiagnosa dan menginvestigasi masalah serta resiko dari kesehatan di masyarakat. Nah, fungsi yang ketiga yaitu menginformasikan, mendidik dan memberdayakan masyarakat mengenai isu-isu kesehatan. Selanjutnya yaitu fungsi yang keempat yaitu membangun dan menggerakkan hubungan kerjasama dengan masyarakat untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah kesehatan. Fungsi yang kelima yaitu membangun kebijakan dan rencana yang mendukung usaha individu maupun masyarakat dalam menyelesaikan masalah kesehatan. Nah, fungsi yang keenam yaitu membangun perangkat hukum dan peraturan yang melindungi kesehatan dan menjamin keselamatan masyarakat. Fungsi yang ketujuh yaitu menghubungkan individu yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dan menjamin ketersediaan pelayanan. Nah, fungsi yang ke-7 yaitu menjamin terhadap tenaga kesehatan. Yang selanjutnya yaitu fungsi ke-9 yaitu mengevaluasi efektivitas, kemudahan, akses, dan kualitas pelayanan kesehatan di masyarakat. Nah, ini merupakan contoh dari pemanfaatan sistem informasi geografis di Kecamatan Rawan Gizi di Polewali Mandar pada tahun 2009. Nah, ini bisa dilihat bahwa ada status gizi kurang buruk, kurang dari 5%, berwarna hijau, kemudian yang paling buruk itu yang warna hitam, di mana status gizi kurang lebih buruknya itu lebih besar dari 20% dinyatakan bermasalah berat. Nah, pemanfaatan peta dan SIP untuk inventarisasi sumber daya alam. Nah, inventarisasi adalah sumber daya terutama dalam bidang air, terutama jumlah distribusi dan kualitas air, baik air permukaan maupun air tanah. Nah, inventarisasi sumber daya lahan yang terdapat di daerah suatu terutama mengenai ketersediaan, kesesuaian, dan kemampuan lahan dalam mendukung proses pembangunan. Yang ketiga yaitu inventarisasi sumber daya mineral, yaitu informasi tentang jenis, kualitas, cadangan, dan persebaran mineral sebagai salah satu faktor penting dalam proses pembangunan. Yang keempat yaitu inventarisasi sumber daya hutan, yaitu informasi yang meliputi luas, jenis, perkembangan, pemanfaatan, dan kerusakan hutan. Nah, ini pemanfaatan peta dan SIP untuk mitigasi bencana. Yang pertama yaitu analisis daerah rawan bencana. Yang kedua yaitu memantau luas wilayah bencana alam. Yang ketiga yaitu mencegah dan meminimalisasi resiko terjadinya bencana alam pada masa mendatang. Dan yang keempat menyusun kembali rencana-rencana pembangunan di daerah bencana. Dan yang terakhir yaitu yang kelima menentukan zona evakuasi bencana. Nah, ini merupakan gambar dari persebaran dari si kolom stres katanya. Nah, ini dari warna merah sampai ke warna biru ini di Sumatera, dan di Sumatera bagian barat dari ujung utara sampai ke selatan. Nah, terima kasih. Mungkin ini saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook PKB Malfata Mananjaya, Instagram PKB Malfata Official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malfata.